Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas materi tentang prabencana. Upaya PMI dalam penanggulangan bencana atau prabencana, seperti yang kita ketahui semuanya, dalam menghadapi bencana ada 3 tindakan, yaitu saat prabencana, sebelum terjadi bencana, pas terjadi bencana, saat terjadi bencana yaitu tanggap darurat, lalu pasca bencana atau pemulihan awal, yang mana tujuannya agar masyarakat yang tahan dan tangguh dalam menghadapi dampak bencana. Jadi yang dilakukan PMI saat terjadi prabencana antara lain VCA, pemetaan risiko, pengembangan kapasitas dan pengembangan sumber daya PMI, pemberdayaan PRB berbasis masyarakat termasuk juga promosi, rencana kontingensi, kesiapsiagaan personal dan logistik, pendidikan dan pelatihan, simulasi, peningkatan jaringan penanggulangan bencana, advokasi, dan lain-lain. Kegiatan prabencana meliputi pengenalan dan pemantauan risiko bencana, lalu perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, lalu pengembangan budaya sadar bencana, lalu peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Lalu penyelenggaraan prabencana seperti kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan dilakukan melalui penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, lalu pengurusan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, lalu pengurusan penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat, lalu penyiapan lokasi evakuasi, penyusunan data akurat, informasi, dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana, dan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan prasarana dan sarana. Lalu peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Lalu peringatan dini dilakukan melalui pengamatan gejala bencana, lalu analisis hasil pengamatan gejala bencana, lalu pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, lalu penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. Nah, ini contoh sistem peringatan dini nasional, di mana misalnya contoh ini di gambar ini mekanisme sistem peringatan dini tsunami. Ada perangkat observasi, lalu mengirim data atau informasi ke pusat peringatan dini tsunami dan gempa, dan juga menyampaikan informasi melalui satelit perkiraan cuaca. Lalu pemerintah pusat lalu mengumumkan ada terjadi tsunami atau tidaknya. Nah, lalu dilakukan tindakan evakuasi yang mana melibatkan juga pemerintah daerah, Badan Koordinasi Nasional atau Bakornas, biasanya sekarang dipegang oleh BPBD atau BNPB, lalu PMI cabang dan PMI pusat itu sekedar membantu melakukan penyiaran TV, bisa di media sosial juga, dan membantu melakukan proses evakuasi dan penolongan terhadap korban yang ada di wilayah tersebut. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Lalu mitigasi bencana dilakukan melalui pelaksanaan penataan tata ruang, lalu pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, lalu penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Nah, ini contoh kesiapsiagaan logistik dan peralatan yang dimiliki oleh PMI. Nah, bisa dilihat titik hijau itu gedung sentral kita ada 2 titik, lalu gedung regional kita di peta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu gedung Watson kita ada 1, 2, 3, lalu gedung sub regional kita ada 2, dan gedung kontainer kita ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Nah, ini saling memenuhi kebutuhan logistik dan peralatan yang kita butuhkan, yang mana misalnya contoh terjadi peristiwa di Sumatera, maka gedung regional, gedung kawasan, dan gedung subregionalnya membantu atau dipakai di
daerah yang terdekat. Kalau di Kalimantan menggunakan gedung regional di Kalimantan, kalau di Jawa gedung regional Jawa. Begitu juga dengan pulau-pulau lainnya. Misalnya contoh kalau di Papua kan jauh nih, jadi ibaratnya gedung regional terdekat, gedung logistik kita yang terdekat itu yang akan dikirim untuk membantu terjadi bencana di daerah tersebut. Nah, ini contoh gudang sentral wilayah timur yang mana terdapat di Kota Gresik. Ini ya, ini contoh logistik kita, ada kontainer, truk yang siap mengangkat logistiknya, bahan baku kita. Ini ambulannya, ya, dapur umum kita, dan kita juga punya helikopter untuk membantu mobilisasi peralatan. Lalu posko penanggulangan bencana 24 jam, yang mana ada juga base station kita yang 24 jam dan mobil station kita yang juga harus standby 24 jam. Pembangunan SPD dan jajaran penanggulangan bencana menggunakan RedNet, SIP, Dismiss, dan Web PMI. Pertama itu kita menggunakan RedNet PMI, NHQ, lalu lanjutkan dengan Operation Center atau posko PMI, dilanjutkan dengan sistem informasi sistem PMI di web kita, lalu di MIS kita, dan selanjutnya di websitenya, cara resminya. Jadi webnya 3 web yang saling berhubungan untuk memberitahu infonya apa yang terjadi. Lalu VCA dan VRA, Participatory Rural Assessment. Nah, ini ya, kita melakukan mitigasi dulu. Misalnya contoh ya, kita mengadakan pelatihan. Nah, di pelatihan itu kita ngelatih masyarakat, misalnya bencana apa aja di daerah tersebut, kita kenalinya, dan tindakan-tindakan apa yang harus kita persiapkan. Jadi sebelum bencana itu kita harus mempersiapkan diri apa yang kemungkinan terjadi di daerah tersebut, dan apa yang harus tindakan yang kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana yang akan terjadi. Lalu pemetaan risiko, ancaman, dan kerentanan lain contohnya ya. Ini sama seperti pelatihan tadi. Sebelumnya kita ngumpulin masyarakat, kita melihat tersebut dan mengajak masyarakat di sana yang mereka lebih tahu risiko apa yang kemungkinan besar terjadi di tempat tersebut. Nah, setelah itu kita bersama-sama mencarikan solusinya, di mana jarak evakuasinya, mana daerah-daerah rentan yang harus dievakuasi terlebih dahulu. Lalu promosi perilaku siaga bencana dan PHBS. Nah, ini sosialisasi masyarakat. Kita juga buat permainan agar mudah-mudahan mengerti. Mengajarkan anak-anak dari usia dini juga kita lakukan agar mereka tahu tentang risiko bencana. Lalu pelatihan tim Satgana atau Satuan Tanggap Bencana. Ini Satgana ini dimiliki PMI ya. Sudah lama sekali ya, tapi kita tidak melakukan pelatihan lagi. Kalau misalnya tim BPBD terkenal dengan tim TRC-nya, tim respon cepatnya, sedangkan PMI terkenal dengan Satgananya. Lalu pelatihan tim SIBAT, yaitu siaga bencana berbasis masyarakat. Nah, ini kita melatih masyarakat dan anggota kita agar bisa melakukan siaga bencana yang mana berbasis kepada masyarakat dan mengontrol misalnya terjadi bencana di lokasi tersebut. Lalu simulasi atau gladi penanggulangan bencana. Setelah itu kita lakukan simulasi ya, misalnya terjadi bencana, bagaimana proses evakuasi, menolong korban, mendirikan tenda, mendirikan posko, evakuasi di darat dan di laut lah intinya. Oke, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye bye.